Puji Tuhan, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Tahukah saudara, agar kita menang, kita perlu melihat diri kita sendiri sebagaimana Tuhan melihat kita. Kita juga perlu melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Kita perlu memahami siapa kita yang telah diciptakan di dalam Kristus Yesus. Dan kita perlu menyadari kekuatannya. Oleh karena itu, Paulus berdoa agar kita menyadari betapa besar kuasa Tuhan yang sedang bekerja untuk kemenangan kita. Paulus menuliskan dengan hikmat Allah bahwa kita sudah memerintah bersama Kristus di surga atas kuasa-kuasa dunia ini. Bagaimana mungkin kita tidak menang? Tahukah Anda bahwa ketika seseorang raja duduk, ia sedang duduk di singgasananya, dan dari posisi duduknya ia menjalankan otoritasnya. Paulus berkata kita duduk bersama Kristus. Menurut Anda, apa artinya itu? Allah ingin memiliki perspektif kemenangan. Dia ingin kita melihat bahwa kita sudah duduk bersama Kristus di surga. Menurut kitab suci, roh kita yang kekal adalah natur rohani kita hidup bersama Yesus Kristus. Roh kita bersatu dengan Allah Bapa, Yesus Sang Putra, dan Roh Kudus. Tubuh kita berdiam di bumi. Pikiran kita bereaksi terhadap informasi sensorik dari dunia sekitar kita. Tetapi roh kita bersatu dengan Allah yang berdiam di surga. Allah hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam Allah. Kita bersatu dengan Allah melalui Yesus Kristus. Yohanes 15 ayat yang ke-5. Oleh karena itu, milikilah kesatuan rohani dengan Yesus Kristus yang menyebabkan kita memiliki posisi dalam tanda kutip tinggal di surga bersamanya. Paulus berkata bahwa kita sudah duduk bersama Kristus di surga. Kita duduk di tahta kerajaan surgawi Allah. Kita duduk di tempat-tempat yang berwenang dan berkuasa atas segala konflik dan masalah dunia ini. Ketika kita menghadapi masalah di dunia ini, kita perlu menghadapinya dari surga, bukan dari bumi. Dengan kata lain, kita tidak bertempur berhadapan muka dengan musuh rohani kita. Kita bertempur dari sudut pandang surga. Kita berada di atas musuh kita dan berada dalam posisi yang lebih kuat daripada mereka. Jika kita tidak melihat siapa diri kita dalam Kristus, kita akan tergoda untuk melawan masalah kita dengan sumber daya kita yang terbatas. Jika kita berjuang dengan kekuatan manusiawi kita berjuang dari posisi yang lemah. Kita kemudian melihat iblis sebagai manusia super dan masalah kita sebagai raksasa. Kita melihat diri kita lebih kecil dan lebih lemah daripada musuh kita. Dan dengan perspektif itu, kita pasti akan kalah. Karena kita berperang dalam ketakutan, bukan iman. Kita akan panik setiap kali memikirkan masalah kita. Mengapa kita panik? Karena kita percaya kita melawan masalah kita sendiri. Dan karena kita percaya Tuhan tidak ada di sini atau di dekat kita untuk menolong kita. Jadi kita perlu melihat kebenaran ini. Kita perlu tahu siapa diri kita dalam Kristus agar kita dapat masuk ke dalam sumber daya surga setiap kali kita menghadapi masalah. Seberapapun masalah kita tidak bertempur seperti satu orang di bumi melawan musuh yang lebih besar. Kita ambil posisi kita bahwa kita duduk di surga, di atas tahta bersama Kristus. Kita memandang musuh-musuh kita bersama Yesus dan kita berada di tempat peristirahatan. Di dalam Kristus kita berada di atas keributan dan kita berperang bukan melawan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatannya. Yesus adalah kekuatan kita untuk berperang.
Jika kita mulai melihat diri kita bersama Kristus di surga, maka kita akan mampu menang dalam pertempuran. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.